Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang telah meluncurkan Dana Indonesiana tahun 2025. Baik, kali ini saya ingin mengajukan sebuah judul proposal mengenai kajian objek pemajuan kebudayaan dengan judul Manifestasi Putri Junjung Buih di Nusantara yang memiliki hubungan kait erat sebagai simpul untuk merawat kebinekaan. Nah, yang melatar belakangi kenapa saya ingin mengajukan judul proposal Manifestasi Putri Junjung Buih ini, ada hal yang menarik bahwa di beberapa tempat khususnya di Kalimantan bahkan Nusantara ini memiliki folklore tentang Junjung Buih, folklore ataupun cerita rakyat mengenai Putri Junjung Buih dengan tokoh yang sama. Jadi misalnya di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang itu juga memiliki tokoh bernama Junjung Buih. Kemudian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kalau tadi Kayong Utara dan Ketapang itu Kalimantan Barat, sedangkan di Banjarmasin di Kalimantan Selatan juga memiliki tokoh legenda dengan nama Putri Junjung Buih. Kemudian di Kutai di Kalimantan Timur itu juga memiliki tokoh yang sama, yaitu Putri Junjung Buyah, walaupun dengan dialek yang berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Dan yang menariknya lagi, dari tokoh-tokoh tersebut memiliki setting alur cerita yang kurang lebih sama. Jadi kalau di Ketapang dan Kayong, kemudian Banjar misalnya, Kutai, itu selalu saja tokoh Junjung Buih ini adalah digambarkan sebagai sosok wanita pribumi. Dan nanti dalam setting ceritanya selalu dia menikah dengan pangeran dari luar pulau Kalimantan, ya kan, dari daerahnya. Misalnya kalau di Ketapang dan Kayong selalu dikaitkan dengan tokoh Prabu Jaya yang berasal dari Majapahit. Kalau di Banjar itu dikaitkan dengan tokoh Pangeran Suryanata ya dari Jawa juga. Kemudian sama yang di Kutai juga begitu. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik ya, ada keterkaitan mengenai bagaimana asal-usul kesejarahan ya di balik folklore ini, ke asal-usul kesejarahan mengenai konteks asal-usul daerah ya, asal-usul daerah, kebudayaan dan kesejarahan ini memiliki konteks yang sama. Nah, tentu hal ini menjadi suatu hal yang menarik ya bagi masyarakat Kayong ya khususnya untuk mempelajari mengapa cerita-cerita ini sama dengan di Banjar, kemudian dengan di Kutai, dan nanti selalu terkait dengan pangeran yang berasal dari Jawa ini. Ini suatu hal yang menarik yang makanya dalam judul tersebut saya memberikan judul kajian ini adalah Manifestasi Junjung Buih di Nusantara yang memiliki hubungan kait erat ya sebagai simpul untuk merawat kebinekaan. Nah, di sini kita akan bisa menarik benang merah. Barangkali ada simpul asal-usul ya, keterkaitan yang kemudian bisa mengkaitkan dengan rasa kebinekaan ya, bahwa kita memiliki akar sejarah asal-usul yang kurang lebih sama. Nah, nanti ini akan terjawab tentunya dalam sebuah penelitian yang akan kami lakukan bersama teman-teman semuanya. Oke, tujuan penelitian untuk yang pertama ya, untuk mendokumentasikan folklore ya, mendokumentasikan folklore yang ada di beberapa tempat tadi yang saya sebutkan. Karena studi kasus kita itu di Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, kemudian Banjarmasin, dan di Kutai ya. Jadi kita mendokumentasikan folklore versi Junjung Buih berdasarkan daerahnya masing-masing. Junjung Buih di Kayong, Junjung Buih di Ketapang, di Banjar, di Kutai, itu kita akan dokumentasikan dalam bentuk foto, video maupun tulisan. Kemudian yang kedua, kita melakukan telaah dan kajian untuk menelusuri pesan leluhur dari balik folklore ini ya. Jadi dari ketiga tempat tadi, empat tempat tadi, kita akan lakukan kajian telaah mengenai
pesan moral di balik folklore yang telah dibuat oleh leluhur kita. Ada apa sebetulnya tanda-tanda di balik folklore yang memiliki kesamaan, baik itu alur cerita dan tokohnya, ya kan? Nah, sehingga ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengingat bagaimana leluhur kita menyampaikan pesan kebinekaan itu mungkin sudah sejak awal. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mendapat jawaban atas hipotesis, ya kan? Atas hipotesis atau dugaan. Kan dari awal tadi saya sudah mengemukakan bahwa kita menduga kita memiliki hubung kait erat dengan 4 daerah ini. Ketapang, Kayong, kemudian Banjar dan Kutai. Itu tentu dengan folklore yang sama, budaya bertutur, bercerita yang sama mengenai sosok Junjung Bui dan alur yang sama, ini tentu memiliki kaitan. Nah, tujuannya dari hasil penelitian ini kita akan mendapatkan hasil ya. Dugaannya ini memperkuat hipotesis dari dugaan yang kita lihat tentang hubung kait erat tadi ya, seperti dalam judul awal. Kemudian yang keempat adalah menjawab hipotesa bahwa folklore merupakan teknik komunikasi leluhur. Nah, ini penting ya. Jadi bahwa di 4 tempat yang sama tadi, ya, kita menganalisis ini salah satu bentuk komunikasi budaya yang dilakukan pada saat itu untuk salah satunya memberi penanda di suatu saat kelak. Oh, ini ternyata leluhur kalian ini sama melalui folklore ini, gitu kan? Nah, ini hipotesa berikutnya. Kemudian yang kelima adalah mendapat gambaran kearifan lokal di bidang sosial dan budaya serta ekonomi, politik, dan geografis ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penelitian ini tentunya memiliki dampak yang positif ya. Dampak yang positif tentu yang pertama adalah bagi pegiat budaya ya. Pegiat budaya yang mungkin penasaran juga kenapa di tempat ini ada legenda yang sama, di tempat itu ada legenda juga yang sama. Tentu mereka juga akan mendapat jawaban-jawaban yang selama ini akan mereka cari kan. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat berikutnya, para generasi muda itu akan mengetahui bagaimana asal usul dari gambaran identitas diri mereka, bahwa mereka ternyata memiliki kaitan antara satu tempat dengan tempat yang lain berdasarkan folklore tersebut, ya kan. Nah, tentu ini kan berkaitan sekali dengan banyak hal kesejarahan yang juga akan memberikan manfaat ya. Dari folklore ini memberi manfaat penanda untuk bagaimana para peneliti, para akademisi untuk bagaimana mendekati kesejarahan di daerahnya, terutama di 4 daerah yang kami lakukan penelitian tersebut. Mungkin demikian secara singkat harapan kami terakhir. Mudah-mudahan kegiatan kajian objek pemajuan kebudayaan dengan judul manifestasi Putri Junjung Bui di Nusantara yang memiliki hubung kait erat sebagai simpul untuk merawat kebinekaan ini dapat di-approve oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.